Hero ini bagusnya itu cukup untuk di rally guys, nggak bagus untuk di lapangan dan nggak bagus untuk garrison. Jadi hero ini bagus cuma untuk rally karena hanya. Oke guys, selamat datang kembali di Yuramion. Kali ini kita akan bahas hero baru guys ya, karena kita kedatangan hero baru di sini. Hero tipe Rider. Guys ya, di sini teman-teman bisa lihat dan cara mendapatkannya itu ada di All Star Night di sini ya. Di sini ada event Top Commander. Di sini ya. Di sini ada event Top Commander dan teman-teman bisa lihat di sini ada namanya Hero Rubina dan dia tipe yang Supreme ya. Sepertinya S ini adalah Supreme. Di sini seperti halnya sama Casey ya, sama-sama dia tipe yang Supreme. Kita langsung bahas hero-nya aja ya. Kita langsung bahas hero-nya di sini. Tadi aku udah baca-baca sedikit ya, biar kita nggak nol banget bahasnya. Jadi aku sedikit bisa ngasih tahu yang bagus gimana gitu. Di sini langsung kita baca aja. Kita lihat dulu di sini tipenya tipe Rider, terus Sieg dan di sini skill. Ini kayaknya sama kayak si ini guys ya, sama kayak si Sven. Coba kita lihat si Sven. Kayaknya hampir sama sama si Sven. Oh enggak ya? Kalau si Sven Rider Squad Sieg sama support. Oke. Kalau dia ini oh bedanya di sini guys. Kalau si Rubina skill ya. Oke, di sini damage-nya 641 normalnya. HP-nya 26.191. Lumayan besar ya. Lumayan besar. Kayaknya kalau dibandingkan sama hero biasa tuh beda deh. Coba bandingkan sama ini. Sama Jonathan. Oke, di sini 25. Beda ya. Lebih besar yang ini ya. Nah, kita langsung lihat skill aktifnya di sini. Skill rate-nya ya. Di sini dibutuhkan 1000 rate normal aja ya. Kebanyakan hero dibutuhkan tuh 1000 rate. Terus di sini memberi damage target, memberikan damage ke target. Di sini faktor damage-nya 2900. Mungkin kita langsung level max ya biar kita tahu. Di sini ada fiturnya ya di ujung atas kanan. Di sini kita klik aja. Memberi damage pada target, faktor damage-nya 10.400. Itu damage murninya ya guys ya, damage murninya sekitar 10.400. Dan di sini juga ada keterangan bahwasanya saat tidak di garrison berpeluang 60% untuk memberi bonus damage ke target 2 sampai 6 kali. Faktor damage 5.600 untuk tiap kejadian. Bonus damage yang diterima target dalam 5 detik. Bonus damage berikutnya akan berkurang 10% hingga mencapai minimal 40%. Waduh, bentar, gimana ini guys? Pokoknya kalau dia nggak di garrison ya, dia peluangnya tuh 60% bisa ngasih damage ke target itu 2 sampai 6 kali. Gitu guys ya. Nah, terus damage-nya itu sekitar 5.600. Jadi dikali aja tuh guys. Dikali kalau misalkan dalam satu perang itu kita dapat 6 kali, berarti dikaliin aja tuh. 6 dikali 5.600 itu damage yang masuk ke musuh. Terus di sini keterangan juga untuk tiap kejadian ya. Di sini yang diterima target dalam 5 detik. Oh, berarti ini selama 5 detik ya aktifnya ya. Bonus damage berikutnya akan berkurang 10% hingga mencapai oh, ini ternyata bonus damage-nya itu berkurang terus, guys. Ternyata berkurang terus ya bonus damage-nya di setiap kejadian itu ya. Ini skill untuk skill aktifnya. Mungkin kalau teman-teman nanti kurang jelas ataupun aku ada salah jelasin, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar ya. Terus masuk di skill satunya di sini, skill pasif yang satu, skill pasif satunya. Di sini meningkatkan 40% HP squad rider dan selama rally meningkatkan damage yang diberikan ke range squad sebesar 7%. Nah, di sini ini skillnya lumayan bagus ya di sini. Karena meningkatkan 40% HP. Ini jarang banget guys, jarang banget yang meningkatkan 40% HP ya. Karena kebanyakan paling cuma 20, cuma 25 kayak si Sven ya. Sven itu kalau nggak salah cuma 20% guys. Ya. Sven itu cuma 20%. Di sini kalau nggak salah. Oh, di sini skill 2. Nah, ini ya. Attack 20% dan defense 20%. Tapi kalau untuk Rubina itu dua kali lipatnya guys ya. Penambahan HP-nya aja
sampai di angka 40%. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan selama rally ya, jadi di sini ada tambahan ya. Dan selama rally itu meningkatkan damage ke squad range sebesar 7%. Gede banget ya 7% ke squad range. Bener-bener counternya squad range ya di sini. Lanjut ke skill 2 di sini. Ketika sedang di garnison meningkatkan, ketika tidak di garnison meningkatkan pengurangan damage rider sekuat sebesar 5%. Menggunakan skill rate meningkatkan damage skill sendiri. Oh, berarti gini guys, berarti kalau misalkan ini perang di lapangan, kalau misalkan perang di lapangan ataupun rally, karena di sini penjelasannya cuma di garnison ya, tidak di garnison, berarti kan kalau di rally ataupun di perang lapangan itu pengurangan damage-nya itu bertambah sebesar 5% gitu guys ya. Jadi intinya gitu. Cuma nih penyusunan katanya agak susah ya. Jadi intinya tuh pengurangan damage rider itu sebesar 5% guys. Gitu ya. Jadi kita tuh kalau misalkan kena kena apa ya? Kena misalkan squad infanteri itu dikurangi 5% gitu. Simpelnya gitu guys ya. Kita kepukul infanteri, kepukul range itu dikurangi 5% damage-nya. Gitu. Terus di sini juga meningkatkan skill Rage meningkatkan damage skill, menggunakan skill Rage meningkatkan damage skill sendiri. Berarti kalau misalkan kita menggunakan skill aktif, skill Rage-nya ini ya, menggunakan skill Rage ini baru aktif guys. Ya, damage skill sendiri sebesar 3,5%. Wah, banyak banget ya. Efek ini bisa ditumpuk hingga 15 kali. Nah, itu dikali aja guys. 3,5 dikali 15 kali. 3 kali 15 itu udah 45, berarti udah 45% tuh guys. Kalau misalkan 3% doang, ini ada 0,5-nya lagi nih. Berarti tinggal dikali aja tuh, kita kali guys ya. Kita kali sebentar, coba. Totalnya berapa? 3,5 dikali 15. 52,5% guys. Ngeri banget ya. Menggunakan skill rage meningkatkan damage skill sendiri sebesar total berarti tadi 52,5%. Gede banget. Ini gede banget. Tapi di sini nggak dijelasin ya, nggak dijelasin apakah ketika misalkan kita kita skill itu langsung ditumpuk gitu guys ya. Berarti kan kalau misalkan kayak gini keterangannya berarti kita perlu 15 kali skill dulu. Baru sampai di 52,5% peningkatan damage skillnya ya. Terus di sini kita langsung lanjut ke skill. Di sini salah guys. Di sini skill 1, skill 2, skill 3, skill 4 guys. Salah berarti aku ngomong tadi ya. Ini berarti skill 3 tadi. Sekarang kita bahas skill 4-nya. Kita bahas skill 4 di sini meningkatkan attack rider sebesar 42%. Buset, ini gede banget guys ya. Gede banget. Ini bener-bener gede banget. Sedangkan si Bella aja ya. Bella tuh kan the best rider ya. Kalau menurutku tuh the best rider sama si siapa nih namanya? Elena ya. Penambahan defense-nya aja mereka nggak sampai segitu loh. Mana ya? Penambahan defense tuh ya. Penambahan defense maksimal di sini 30%. Sini ada nggak? Ada nggak guys? Nggak ada ya. Penambahan defense di Elena tuh 30%. Itu udah tebel banget guys. Tapi kalau di Rubina, di hero baru ini dia buset, dia sampai nambahnya kita maksimalin di sini. Nah, nambahnya 42%, besar banget ya. Terus di sini juga ada keterangan selama rally mengurangi damage yang diterima saat diapit sebesar 5,5%. Berarti ini sama kayak ini guys. Sama kayak si Elena guys. Cuman kalau Elena itu dia pasifnya aktif, tapi kalau misalkan dia ngapit musuh kan. Tapi kalau si Rubina ini kalau dia diapit guys. Berarti skillnya itu sama kayak hero range ini ya. Sama ini ya. Sama kayak si Lin. Si Lin itu kan kalau misalkan dia diapit itu ini ya. Jika diapit saat tidak sedang rally ataupun garnison. Nah, jadi intinya gitu guys. Jadi kalau misalkan dia diapit itu baru si buff ininya tuh aktif ya. Jadi kurang lebih sama konsep skillnya. Bedanya di sini selama rally ya. Jadi buff itu aktif ketika rally doang guys. Rally terus rally-nya itu diapit gitu guys ya. Mengurangi damage diterima sebesar 5,5% cukup besar. Dan ada keterangan lagi di sini
saat diapit oleh lebih dari 3 squad, mengurangi damage yang diterima saat diapit dengan tambahan 35%. Oh, gimana nih, guys? Gimana, guys? Mengurangi damage yang diterima saat diapit dengan tambahan 3,5% saat diapit oleh lebih dari, oh, kalau misalkan diapitnya itu lebih dari 3, itu pengurangan damage-nya sekitar 3,5%, guys. Oh, kalau misalkan gini, guys, gini ya. Kalau misalkan yang ngapit itu dua, mau baik itu rally ataupun pasukan biasa, itu terhitung pengurangannya 5,5%. Sedangkan kalau misalkan 3 squad yang ngapit itu pengurangan damage-nya sampai di angka 3,6%. Berarti lebih better yang ini ya. Terus di sini juga saat dalam rally dan diserang oleh squad yang tak di garrison, berpeluang 25% untuk memberi damage bonus ke squad. Faktor damage bonusnya sekitar 2700. Efek ini hanya terpicu pada target yang sama, hanya satu kali dalam 3 detik. Oh, berarti gini, guys, biasanya kan kalau misalkan kita rally ya, kita nge-rally tuh biasanya paus-paus itu pasti pada nge-swarm kita ya. Jadi kayak kita tuh keroyok gitu. Nah, itu di sini kita dapat tambahan damage ya. Dapat bonus damage di sini sebesar 2700. Tapi peluangnya di sini cuma 25%, guys. Jadi sangat kecil banget ya. Jadi ibaratkan kalau misalkan eh, dalam 4 kali percobaan itu baru dapat satu kali, guys. Dalam 4 percobaan diserang itu baru dapat satu. Itu kemungkinannya baru dapat satu kali yang berhasil. Dan di sini efeknya itu terpicu selama 3 detik sekali, 3 detik sekali. Jadi nggak bisa kayak misalkan ini dapat terus dapat lagi, nggak bisa, guys. Jadi ada sekitar cooldownnya itu 3 detik, gitu, guys. Terus di sini ada skill Awaken. Ada skill Awaken meningkatkan peluang memicu bonus. Bagaimana, guys? Oh, ini ya, harus dari atas, guys. Ini sebelum Awaken ya. Kok bahasanya beda nih, Transcending. Beda nggak sih? Sama nggak? Sama nggak, guys? My darlings won't bite. Kenapa bahasanya beda, guys? Kenapa bahasanya beda? I never thought I'd perform in such an empty place. Trust only brings death. Ini maksimal ya? Trust is your own. Bentar, guys. Kita baca ini ya. Sebelum di Transcending, untuk setiap 15 ukuran squad yang hilang, tingkatkan Defense Rider squad sebesar 4,5%. Efek ini ditumpuk hingga 6 kali. Berarti gini, guys, kalau misalkan 15%, setiap 15% berkurang, itu penambahan Div Rider-nya sebesar 4,5. Nah, di sini efek ini bisa ditumpuk sebanyak 6 kali. Berarti kalau 15%, 15 kali 6 berapa, guys? Bentar, guys. 15 kali 6. Kita nggak jago ngitung ya. 15 kali 6 berarti 90, guys. 90. Berarti ketika pasukan itu berkurang 90%, kita kalikan ininya sebanyak 6 kali. 4,5 dikali 6 berarti 27%, guys. Kalau misalkan pasukan teman-teman hilang sampai di angka 90%, berarti penambahan Div Rider-nya itu sampai di angka 27%, guys. Jadi singkatnya kayak gitu ya. Singkatnya kayak gitu, guys. Tapi ini sebelum Transcending katanya. Ini Transcending nggak tahu ini apa ini. Karena kita belum dapat hero-nya ya. Di sini juga ada keterangannya di sini, setelah Transcending meningkatkan peluang memicu bonus damage dengan skill rage sebesar 10%. Wah, ini skill-skill peluang kayak gini lumayan ini ya, lumayan sebenarnya nggak terlalu bagus gitu. Terus di sini juga ada keterangan untuk setiap 15% ukuran squad yang hilang, tingkatkan. Oh, ini sama kayak di sini ya. Cuman di sini bertambah sampai di angka 6,5%. Coba kita kali, guys. 6,5 dikali 6. 39%, guys. 39% penambahan Div Rider untuk setiap 90% pasukan yang hilang. Ya, di sini. Kalau misalkan kita
kalkulasikan semua ya. Terus di sini juga ada penambahan di sini ya. Ini yang tambahan setelah transcending, meningkatkan peluang memicu bonus damage dengan skill rage sebesar 10%. Jadi bisa dipicu, damage bonusnya itu bisa dipicu dengan skill rage. Tapi peluangnya cuma 10%. Artinya dalam 10 kali artinya gini guys, dalam 10 kali skill itu cuma satu yang berhasil. Yang berhasil dapetin bonus damage itu ya. The dark of night is my ally, and the silence is my sanctuary. Di sini kita langsung lihat ini aja. Mungkin teman-teman udah sangat paham ya dengan bahasa-bahasa yang tertera di sini. Brings death. Tapi nanti kalau misalkan kurang jelas ataupun misalkan aku salah menjelaskan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya biar kita sama-sama belajar guys. Terus di sini juga ada strategi. Di sini teman-teman bisa lihat untuk panduan talentnya ya, untuk panduan talent. Di sini diarahkan untuk di sini ya. Pilih talenta skill untuk pulihkan rage. Jadi utamakan skill dulu di sini. Utamakan skill sampai 6/6 di fullkan aja. Terus di sini juga pasangkan dengan talent rider untuk tingkatkan kemampuan di medan tempur katanya. Di sini ya, di sini di fullkan ini. Di sini 5/5 dan dia ke arah ke bawah guys. Bawah ya, di sini sekuat berpeluang 10%. Kalau aku sendiri guys, kalau aku sendiri yang arah ke sini, ini kan ada 4 ya. Ada 4, kalau aku itu lebih baik ke sini guys. Lebih baik ke sini ya. Jadi dia langsung. Ini kan 3. Jadi attack rider sebesar kalau misalkan di total itu sebanyak 4,5% daripada ke sini ya. Karena di sini tuh ini peluang itu kan masih peluang guys. Sekuat berpeluang 10% kurangi attack target. Nah, jadi kurang bagus ya karena dia peluang memang cukup besar, kurangin attack targetnya itu sebesar 20%, tapi peluangnya sangat kecil guys, 10%. Jadi dari 10 percobaan itu cuma satu yang berhasil. Dan di sini aktifnya pun setiap 2 detik berikut pakai serangan dasar gitu ya. Jadi ketika melakukan serangan dasar 2 kali itu baru aktif gitu guys. Terus di sini kalau misalkan teman-teman mau variatif lagi, itu bisa diarahkan ke kecepatan gerak squad. Jadi kalau aku kadang sering juga di game itu, apalagi kalau aku kan player lapangan ya. Jadi tempur tuh selalu di lapangan, jarang rally, jarang ini segala macam. Jadi si empatnya ini guys, empatnya itu buang sini guys. Buat kecepatan gerak squad. Di sini kan perlu 2, di sini perlu 3. Jadi kan di sini cuma keisi 2 ya, 2/3. Jadi pertambahannya itu cuma 6%. Jadi 6% tapi cukup membantu ya saya. Kalau menurutku itu cukup membantu karena di lapangan kita sangat perlu lari-larian. Kalau misalkan kita kalah lari, kita bisa dihantam sama paus musuh ya. Gitu guys. Di sini dipasangkan dengan hero baru juga. Di sini karena hero baru ada keluar 2 ya. Di sini ada Daryl, rider squad umum. Di sini skill ini seperti si Elena dan Bella ya. Tapi untuk hero ini kita akan bahas di video selanjutnya aja karena tidak sempat waktunya ya. Ini sudah sampai di 10 menit lebih, jadi kita cukupkan sampai sini. Buat teman-teman, kalau misalkan mau request hero apa yang mau dibahas, bisa tuliskan aja di kolom komentar biar kita bahas lebih dalam, biar teman-teman juga bisa tahu hero ini bagusnya di lapangan atau bagusnya di rally. Oh ya, di sini aku mau jelasin juga ya bahwasannya hero ini bagusnya itu cukup untuk di rally guys, nggak bagus untuk di lapangan dan nggak bagus untuk garrison. Jadi hero ini bagus cuma untuk rally karena hanya 2 skill yang aktif untuk di lapangan di sini dan di sini skill untuk di lapangan. Ini adalah skill rally dan di sini adalah skill rally. Jadi buat temen-temen yang nggak suka main di rally dan di garrison, aku tidak rekomendasikan hero Rubina. Guys ya. Mungkin itu aja ya yang bisa Bang Yura sampaikan. Jangan lupa untuk selalu pantau ya video-video terbaru dari Yurameon. Aku ucapkan juga terima kasih yang buat udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tulis ya, selalu
selalu tulis komentar apa yang kalian mau biar Bang Yura bisa bahas. Oke, sekian kita akhiri. Sampai bertemu di konten selanjutnya.